dan prihatin. Seorang profesor ahli filsafat bahasa mengatakan bahwa saya telah menimbulkan bukan kritik. Paparan saya pada Wapres.com itu bukan kritik, tapi adalah berita hoax karena tidak didasari oleh data-data yang akurat. Apa alasannya? Buktinya banyak masyarakat yang protes. Bayangkan, masyarakat protes disimpulkan tidak berdasarkan data yang akurat, dan itu ditegur oleh majelis hakim, oleh hakim ketua. Saudara saksi ahli jangan menyinggung soal itu. Nanti kalau terdakwa atau penasihat hukum menunjukkan data-datanya, kita jadi panjang lebar saling bantah-membantah. Tapi saya katakan tadi, saya betul-betul kecewa dan prihatin seorang profesor begitu mudahnya mengambil kesimpulan yang sangat sumir. Itu aja dari saya intinya ya. Misalnya saya berniat, itu respon dari pembaca atau pendengar ya? Iya, tadi dari pendengar. Pendengar. Ya. Kalau ini disampaikan ke media massa atau media sosial, perlokusi bisa macam-macam. Itu yang kemudian bisa, tanda petik kalau dalam kaitan kita, bisa membahayakan, karena bisa bersifat ngatain atau bersifat apa ya istilahnya, menghina juga bisa. Jadi maksudnya bisa dijelaskan spesifik lagi, Prof? Membahayakan dalam arti apa? Membahayakan dalam pengertian kalau di media massa atau media sosial, makna itu bisa menjadi bias kemana-mana. Bisa ditafsirkan oleh orang yang mendengar kita sesuai dengan apa penafsiran dia. Oh, gitu. Gitu. Oke, kalau boleh saya ilustrasi ya. Ini ada seseorang diundang ya ke dalam suatu acara tertentu, kemudian yang diundang tersebut menjadi narasumber. Jadi memberikan pernyataan atau narasi-narasi, kemudian itu di-upload di YouTube, kemudian viral dan banyak pro kontra juga di media sosial. Di samping itu dalam hal perlokusi ini para pembaca atau pendengar ada gejolak, misalnya demo dan sebagainya, ada ini di masyarakat, ada gejolak lah di masyarakat. Bagaimana filsafat bahasa memandang narasi-narasi yang menimbulkan perlokusi para pendengarnya, dalam arti ini yang membuat ada kegaduhan lah atau merasa tersinggung dan sebagainya. Kalau di dalam bahasa saya, filsafat bahasa biasanya dikaitkan dengan konteks berbahasa. Jadi ketika seseorang itu diundang, maka orang sudah paham bahwa dia masuk dalam konteks undangan itu. Sebagai apa? Oke, dia pembicara. Lalu kemudian perlokusinya. Kenapa? Misalnya dia tadi agak negatif terhadap orang lain misalnya gitu. Nah ini berarti memang niat dia itu ada ke sana. Kalau menurut filsafat bahasa, niat dia memang ada ke sana. Niat maksudnya gimana? Niat, keinginan dia bicara itu memang mengarah ke orang itu. Orang yang dia ingin, tanda petik, dia ingin tuju itu, bisa seperti itu. Maksudnya niat buat apa istilahnya, kalau boleh saya pakai kata-kata, niat buat menghina atau niat buat... Iya, bisa saja. Karena dia punya konteks panggung itu. Nah itu didengarkan orang di luar konteks itu, misalnya di media massa, bisa menimbulkan perlokusi yang bermacam-macam. Bisa saja langsung dia kalau, oh ini menghina itu sih, maksud dia memang menghina si X misalnya. Oh ini tidak baik, bisa terjadi kegaduhan dalam hal itu. Bisa terjadi kegaduhan. Bisa, ya? kegaduhan itu keributan. Ya. Oke. Gitu. Dalam saya baca di BAP singkat ya buat awal saya bertanya, dalam perspektif filsafat bahasa, Prof juga menjelaskan ada ekspositif dan prediktif. Ya. Benar itu ya? Ada yang? Nah, ada nggak di filsafat bahasa mengenai istilah ekspositif, prediktif? Itu bisa dijelaskan? Kalau orang itu mengatakan saya mengkritik, kritik itu keilmuan tersendiri yang memang membutuhkan data yang kuat, akurat, sehingga dia bisa menunjukkan data-datanya. Tapi kalau dia berdasarkan opini pribadinya, dalam ilmu pengetahuan filsafat bahasa itu, dia bersifat tadi, yang disebut tadi, opini pribadi. Ya, opini pribadi. Artinya, kalau dalam pengetahuan ilmiah, opini pribadi belum
Jadi Itu kan bisa mengandung, bisa dimasukkan ke ini apa istilahnya? Kritik gitu. kritik. Macam- Tidak, kalau dalam pengertian ilmiah dan bahasa Itu tidak kritik ya. bukan kritik, ngatain itu namanya. Bukan kritik ya. Ngata-ngatain. Ngata-ngatain bahasa Ngata-ngatain. ini ya, Bahasa Jakarta ngata-ngatain. Nggak pakai data. Kalau Ujungnya bisa menimbulkan hoax, omong kosong, atau fitnah, tuduhan palsu. kalau tidak ada data-data yang valid, ujungnya Iya. bisa menimbulkan hoax ya. Hoax. Ini kata Profesor. Hoax itu artinya informasi bohong atau fitnah, tuduhan palsu, tuduhan tidak berdasar. Itu artinya dalam pengertian bahasa. Ya, makasih. Dari saya cukup. Saudara ahli, terkait tadi transkrip yang sempat saya bacakan, secara keilmuan saudara, apa yang bisa saudara sampaikan? Kalau dari sudut teks itu pada sudut perlokusinya, Iya, karena ada penentangan kepada IKN. iya, Sementara secara filosofis IKN itu sudah selesai. Secara filosofis sudah selesai karena sudah ada undang-undangnya. Selesai. Kecuali kalau liar. Itu pun harus juga dengan kritik. Ini kan sudah selesai. Secara filosofis itu kan berangkat dari sudah ada undang-undang IKN. Lalu dikomentari atau dikritik dengan itu, tapi juga tidak pakai data. Tidak datanya. Iya, iya. Maksud saya adalah enggak. Maksud saya omongan saya bahwa tidak pakai data terbukti dari banyaknya apa istilahnya? Banyaknya massa yang muncul, tanda petiklah massa setempat atau massa mana yang tidak setuju dengan ucapan itu. Itu perlokusi. Enggak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi dua saksi ahli. Yang satu adalah pertama Profesor Ade Saptono, itu ahli antropologi hukum. Yang kedua Profesor Ade Saptono. Yang kedua ini Profesor Wahyu Wibowo, ahli filsafat bahasa. Ini luar biasa sekali. Yang pertama sih yang menarik ya, apa tadi antropologi hukum itu dia membagi beberapa respon aksi reaksi, dan menurut dia apa yang saya lakukan baru sampai pada apa namanya tadi bang, potensi konflik, prakonflik, konflik sampai yang terakhir disintegrasi lah gitu ya, dan itu masih bisa diselesaikan, cuman dia tidak melihat cara penyelesaiannya sampai dia ngomong tadi, yaitu datang dengan minta maaf dengan cara yang dikehendaki oleh orang-orang yang merasa nilai-nilai terganggu, kan gitu kan, nilai sosialnya. Nah, ketika dikejar oleh tim penasihat hukum dan saya sendiri, bahwa ternyata dalam saksi sebelumnya yang salah satu ketua lembaga adat mengatakan cara minta maaf seperti apa yang dikehendaki, mereka pun masih bingung, belum diputuskan seperti apa, karena apa, banyak kelompok-kelompok adat yang berbeda-beda. Dan tadi saya kejar juga, yang tersinggung itu kan sebagian yang paling aktif itu suku Dayak. Padahal ada suku Melayu, Banjar, Pasir, Bali, segala macam itu, Bugis dan lain-lainnya, Jawa bahkan itu juga relatif tidak bereaksi apa-apa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saksi ahlinya Profesor Wahyu Wibowo, ini Profesor filsafat bahasa. Mengerikan sekali, saya tidak bisa mengatur kata-kata yang lebih baik. Tadi saya sampaikan, mohon maaf saya tidak bisa berkata-kata lain, tapi saya sungguh sangat kecewa dan prihatin. Seorang profesor ahli filsafat bahasa mengatakan bahwa saya telah menimbulkan, bukan kritik. Paparan saya pada Perkom itu bukan kritik, tapi adalah berita hoax karena tidak didasari oleh data-data yang akurat. Apa alasannya? Buktinya banyak masyarakat yang protes. Bayangkan,
masyarakat protes disimpulkan tidak berdasarkan data yang akurat, dan itu ditegur oleh majelis hakim, oleh hakim ketua. Saudara saksi ahli jangan menyinggung soal itu. Nanti kalau terdakwa atau penasihat hukum menunjukkan data-datanya, kita jadi panjang lebar saling bantah-membantah. Tapi saya katakan tadi, saya betul-betul kecewa dan prihatin seorang profesor begitu mudahnya mengambil kesimpulan yang sangat sumir. Itu aja dari saya intinya ya. Makasih banyak. Jadi gini, endingnya tadi itu ada yang dari ahli antropologi hukum bahwa konflik sosial itu belum terjadi. Nah, itu endingnya di situ. Itu yang kami jadi peristiwa Kalimantan itu ya tempat jin buangan itu belum terjadi konflik sosial. Itu dari antropologi hukum. Yang kedua, filsafat bahasa, saya tanyakan apa makna jin buangna. Nah, dia sama dengan ahli bahasa yang lain-lainnya, yaitu menyatakan bahwa tempat nan jauh, artinya tempat kosong, tempat yang sepi, artinya itu, artinya hampir sama. Menurut aku ini artinya apa yang disampaikan di dalam Edi Channel tempat jin buangan ini bukan suatu bahasa penghinaan, artinya tempat kosong masa itu menghina. Nah, cuman jadi persoalan sekarang kenapa sampai menjadi delik gitu, sampai ke persidangan pengadilan. Nah, itu yang saya tanyakan tadi, ya, dia memang begitu saya kejar dari konteks dengan hukum positif, dia tidak mau jawab. Ahli bahasa ini bukan bidangnya, ahli antropologi hukum juga gitu. Kalau di segi antropologi hukum bahwa penyelesaian persoalan hukum secara kompleks sosial itu harus dengan perdamaian gitu, harus dengan perdamaian, tidak sampai ke ranah peradilan gitu. Itu endingnya tadi, ya, artinya itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Cukup ya? Ya, makasih.